Untuk membahas informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini. Selamat sore, Bungkus. Selamat sore, Arlista. Bungkus, ini untuk melihat untuk timnas U23 kesiapannya seperti apa? Ya, secara keseluruhan saya pikir Indonesia saat ini memiliki tim kelompok umur yang kuat ya, tidak hanya di kelompok umur U23 tapi juga U20 dan juga U17. Ini antara lain karena cukup seringnya pemain-pemain usia muda dilibatkan dalam program tim nasional senior. Bahkan di level klub juga beberapa pemain usia muda sudah terlibat dalam kompetisi tidak hanya Liga 1 tapi juga Liga 2 dan Liga 3. Ini hal yang membawa dampak positif, membuat banyak pemain punya jam terbang cukup tinggi, sehingga di sisi lain ketika mereka membela tim nasional, mereka sudah punya jam terbang yang cukup baik, pengalaman yang cukup untuk membuat tim nasional jadi lebih kuat. Indikatornya mungkin tentang kuatnya timnas Indonesia kelompok umur ini, misalnya di kelompok U23, itu tahun 2023 kita kan menjadi finalis di AFF U23. Waktu itu kita dikalahkan oleh Vietnam. Tapi di SEA Games, Indonesia justru menjadi peraih medali emas. Jadi memang di kelompok U23 kita memiliki banyak pemain yang sudah cukup matang melalui kompetisi, sehingga ketika di tim nasional mereka bisa merasakan manfaat dari ikut kompetisi tersebut. Nah, tadi Anda sempat sampaikan sebelumnya memang sudah meraih medali emas begitu. Nah, untuk AFF U23 tahun 2025 ini nanti kira-kira peluangnya seperti apa? Apakah nanti kita akan lolos? Iya, saya pikir kita menjadi tuan rumah adalah salah satu alasan untuk untuk membuktikan bahwa kita ini punya kualitas yang baik ya. Yang kedua, kita juga ingin mencapai prestasi yang lebih tinggi ya. Kalau sebelumnya kita hanya menjadi finalis, kalah adu penalti lawan Vietnam, kali ini kita berusaha untuk menjadi juara karena bermain di kandang sendiri. Materi pemain yang kita miliki juga cukup bagus. Beberapa pemain diantaranya bahkan punya pengalaman main di timnas senior ya, seperti Ferrari, Donitri. Ada beberapa pemain yang juga di klubnya sudah merupakan pemain reguler seperti Kakang Rudianto, Arhan Fikri. Ini menambah keyakinan bahwa timnas bermain di kandang sendiri tentu tidak berlebihan kalau memasang target menjadi juara. Memang ini bukan hal yang mudah ya, karena Thailand dan Vietnam juga membawa tim yang cukup kuat. Vietnam masih diperkuat oleh beberapa pemain yang sempat mengantarkan mereka menjadi juara di AFF 23 sebelumnya, seperti Nguyen Van Quoc, kemudian Quat Van Kang. Ini pemain-pemain kunci ketika mereka menjadi juara 2 tahun yang lalu. Kali ini mereka masih ada di dalam tim, tapi menurut saya dengan materi pemain yang cukup baik yang kita punya saat ini, peluang untuk menjadi juara itu cukup terbuka. Berarti sebenarnya ada 2 kesempatan dari timnas U23 untuk yang kali ini, yaitu adalah pemain-pemain yang sebelumnya sudah bermain di laga internasional dan juga untuk kandangnya sendiri kita main di Indonesia begitu. Tapi kira-kira ada semacam kendala ataupun mungkin bisa dikatakan tantangan bagi timnas ini sendiri untuk persiapan AFF berikutnya nggak sih, Bungkus? Iya, yang pertama kalau dibilang tantangan karena secara jumlah pertandingan kita ini ada di grup yang lebih banyak pesertanya ya, ada 4 tim di dalam grup, sehingga di fase gugur kita bermain sampai 3 kali ya, sementara lawan-lawan kita seperti Thailand, seperti Vietnam itu kan jumlah pertandingannya kan hanya 3 di grup masing-masing. Kita jumlah pertandingannya lebih banyak dibanding grup yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, turnamen ini berlangsung ketika kompetisi liga sudah berakhir sekitar sebulan yang lalu ya. Yeah. Artinya beberapa pemain itu mungkin sudah mengalami penurunan kondisi. Beberapa pemain mungkin sudah tidak lagi di level terbaik seperti ketika mereka masih bermain di liga. Nah, ini PR besar bagi pelatih bagaimana memulihkan kondisi pemain, bagaimana pelatih membuat pemain bisa bermain di level terbaiknya seperti yang mereka tunjukkan di liga. Sementara pada saat bersamaan ini adalah pertama kalinya Van den Berg pegang tim U23. Tentu sehebat apapun pelatih, dia butuh waktu untuk mengenali pemainnya, butuh waktu untuk melihat kemampuan pemainnya. Karena itu penting sekali TC yang bagus ya, selama menuju ke event ini harus ada TC yang bagus, ditambah dengan beberapa uji coba mungkin yang membuat pelatih bisa membuat simulasi kira-kira gambaran timnya akan dimainkan seperti apa, susunan pemainnya, cara bermainnya, game plan-nya itu harus disimulasikan dalam pertandingan uji coba, sehingga ketika di eventnya nanti Van den Berg sudah punya gambaran utuh timnya nanti harus seperti apa. Saya kira Van den Berg mungkin sudah cukup sering melihat pertandingan Liga 1, tapi saya tidak yakin dia sudah kenal semua pemainnya. Mungkin masih ada beberapa pemain atau bahkan banyak pemain yang dia belum kenal betul kemampuannya.
Tapi ini menjadi tantangan tersendiri adalah dari si pelatih ini untuk mengenal tim-timnya dan begitu juga sebaliknya dari timnya sendiri ini apakah dengan adanya pelatih baru ini bisa berhasil gitu membuat mereka bersatu kompak dan bisa lebih fit begitu dan juga percaya diri pada saat nanti Piala AFF 2025. Kalau pemain itu biasanya tidak terpengaruh siapapun pelatihnya ya, apalagi ini anak-anak muda. Mereka selalu siap dilatih oleh siapapun, entah itu oleh Indra Safri, oleh siapapun lah ya. Karena mereka juga pernah mengalami itu sebelumnya dilatih oleh pelatih lokal, sekarang pelatih asing. Mereka saya kira nggak ada masalah siapapun pelatihnya, mereka akan beradaptasi. Justru yang paling penting itu pelatihnya harus cepat memahami kemampuan pemain-pemainnya, harus cepat beradaptasi dengan situasi yang ada. Kan memang tidak mudah bagi pelatih dengan latar belakang seperti Van den Berg sekarang pegang timnas U23 yang materi pemainnya sebagian besar nama-nama yang belum dia kenal, kemudian berhadapan dengan lawan-lawan di AFF U23 yang juga mungkin belum pernah dia lihat sebelumnya permainannya seperti Brunei Darussalam, Malaysia, kemudian ada Filipina, ada Thailand, ada Vietnam. Saya kira dia belum pernah melihat permainan tim-tim itu sebelumnya. Jadi penting sekali dukungan dari semua pihak ya. Tim analis di klub, kemudian PSSI juga harus bisa membantu memfeeding ya atau memberi pasokan informasi supaya pelatih ini punya gambaran tentang peta situasi yang akan dihadapi di event nanti. Di samping dia juga harus cepat mendapatkan informasi sekaligus melihat langsung kemampuan pemain yang ada di dalam timnya. Karena memang tidak mudah membangun tim dalam situasi seperti ini ya, kompetisi sedang libur, sebagian pemain mungkin kemampuannya sedang menurun, sehingga data yang dia punya dari hasil liga yang lalu, mungkin pada saat dikumpulkan pemain ini dia merasa kok tidak seperti data di liga gitu ya. Karena itu mungkin terjadi karena pemain sedang agak menurun kondisinya sesudah liga libur. Baik, berarti memang masih banyak PR yang harus dilakukan dari pelatih sendiri untuk menyiapkan timnas U23 untuk AFF 2025 dan tentunya masyarakat Indonesia berdoa dan berharap ya U23 akan menang di AFF 2025. Amin. Terima kasih banyak Bungkus atas waktunya, selamat kembali beraktivitas.